itu semuanya sudah beres, Bapak. Eee, saya tidak paham maksud Bapak yang belum beres yang mana. Hanya saja itu, walaupun memang, gambarnya itu tidak terlihat seperti nyata dan gambar itu juga beda-beda, ada yang ceritanya gambar rumah, ada yang ceritanya gambar ulat, ada yang ceritanya bikin bunga, dan ada ceritanya yang bikin pohon. Eee, kemudian, saya kira anak-anak sudah menyelesaikannya gitu, Bapak. Walaupun menurut pandangan kita seperti tidak berbentuk karena anak-anak yang diobservasi juga itu anak-anak usia 4 sampai 5 tahun, Bapak. Ya, kita kan berbicara teliti ya, dan kita harus memperhatikan indikator ketelitian karena teliti di sana sebagai tujuan. Ya, jadi tujuannya tercapai itu indikasinya apa saja si ketelitian tadi. Ya walaupun itu anak umur berapa tahun, tetap saja kalau misalkan teliti, ya seperti yang ini, salah satu contohnya yang 2 gambar di bagian kanan bawah. Ada tempelan dan ada garis-garis pensil. Izin menjawab, Bapak, itu bukan garis Ya, pensil. apa itu? Ini anak-anak langsung menempel, tidak ada pensil. Itu Itu yang ranting pohon kecil-kecil, itu yang bagian ranting kecil pohon. itu? Ah, bukan, posisinya nggak kayak gitu. Iya, Struktur si Bapak, itu hei, ranting pohon pinus, Bapak. strukturnya nggak kayak gitu. Itu struktur pensil atau apa sih? Iya, tidak ada anak yang menggunakan pensil soalnya, Bapak. Saya kira struktur pensil, tapi kalau dilihat strukturnya ini struktur pensil ya, jadi benar-benar terpisah dari, eee, cabangnya, tangkainya. Terus ada setelah garis zigzag itu di bawahnya ada lagi sret kayak gitu. Nah itu seperti pensil. Izin menjawab, Bapak, itu yang sebelah kanan yang ke bawah bagian 2 itu katanya bikin rumah, terus itu yang kayak pensil maksud Bapak, itu kan pohon pinus, daun pohon pinus. Nah, itu katanya atapnya gitu, Bapak, ceritanya, kata anak. Ya ya ya. Terus yang sebelah kanan sebelah ini gambar apa katanya? Nah, untuk anak itu tidak menjawab ketika ditanya, Bapak, itu gambar apa. Jadi tidak bisa menceritakan hasil karyanya sendiri. Ya, jadi hal yang bisa kalian cek sebagai indikator ketelitian adalah pertama kemiripan. Mirip tidak sih gitu. Tapi sejauh mana miripnya ya kalian pertimbangkan juga gitu, kemiripan yang bisa dicapai oleh anak itu sejauh apa, itu pertama. Kedua, yang tadi saya tanyakan ya, itu saya kira pensil, eee, jadi ketika beres gimana ya, ada karya atau gambar atau apapun itu, bisa kita lihat produknya saja, kita bisa melihat itu karyanya udah beres atau belum. Bukan berarti anak selesai berkegiatan itu beres, tapi, eee, sudah benar-benar beres ataukah belum. Seperti yang di sebelah kirinya lagi yang 2 daun, walaupun cuma 2 daun seperti itu, saya melihatnya itu sudah beres karena tidak ada apa ya, hal-hal aneh gitu selain 2 daun itu, dengan titik-titiknya, ada 4 titik dari jagung ya. Tapi dengan yang di sebelah kanannya, yang 2 di bagian kanan,
itu ada, garis-garis yang nggak jelas, terus yang, sebelah kanannya lagi juga ada garis-garis yang tidak jelas, itu saya melihatnya, ya ini ada agenda yang belum dituntaskan, tapi keburu tergoda untuk menyelesaikan kegiatan. Udah dikumpulin saja, padahal belum selesai. Saya kira tadi pensil, tapi okelah dengan ranting, itu semuanya ranting tidak ada pensil, tapi ya kita juga bisa memprediksi anak ini terburu-buru dan menggambar rumahnya, membuat rumahnya itu hanya sebatas segitiga-segitiga saja. Apaan sih itu teh? Belum lagi ada coretan 2 ya di bagian bawahnya. Walaupun bagaimana saya tetap curiganya, itu adalah pensil. Tapi ya terserah kalian lah itu kayak gimana. Tapi di sana kita bisa melihat anak ini terburu-buru ya, yang 2 di bagian kanan ini, saat waktunya masih seharusnya masih terus dikerjakan. Jadi tidak cermat dalam menyelesaikan pekerjaan. Bapak izin menjawab yang dua sebelah kanan itu sudah selesai karena sebelumnya kan dibacakan cerita. Nah, ada gambar ulat ngengat. Nah, itu tuh berbentuk ulat ngengat yang berduri, Bapak. Dan yang Tadi dua garis katanya itu, rumah tadi katanya rumah, sekarang ulat-ulat berduri. ini Bapak yang itu yang kotak rumah, terus yang satu lagi itu eh, kebetulan pas ke saya tanya itu tidak menjawab karena saya yang mengobservasi penilaian. Nah, ternyata ketika ditanya sama rekan saya itu apa Opi itu teh katanya? Itu ulat ngengat karena sebelumnya ada cerita ulat ngengat. Ya tetap saja, eee, ya ini salah satu kesulitan juga ya. Jadi selesai atau tidak selesainya suatu karya itu bukan dilihat dari jadwal kegiatan, bukan dilihat dari, proses pengumpulan, tapi dilihat dari bentuknya. Ada bentuk yang rapih, nah rapih juga bisa ya dijadikan ketelitian. Ada bentuk yang sudah finish gitu, ada bentuk yang asal-asalan yang dibuat karena, terburu-buru gitu. Nah salah satunya yang 2 di sebelah kanan. Jadi nah ini pula divergent thinking juga di sini yang elaborasi itu ya kayak gini, lengkap tidak sih? Batas lengkapnya okelah anak kecil gitu ya, tapi sebenarnya mereka bisa meningkatkan lagi gitu, si gambarnya dan mereka juga punya keinginan untuk meningkatkan itu. Ciri-cirinya adalah ada 2 garis tambahan di bagian bawah. Sebenarnya mereka sudah berencana ini harus ada tambahan, tapi mungkin karena anak-anak lainnya sudah mengumpulkan, ya okelah kumpulin aja, pengen cepat-cepat main gitu. Terus yang sebelah kanan juga, ini belum berbentuk apapun ya, terus, ada garis-garis di atasnya. Saya melihatnya itu anak sedang merencanakan sesuatu, tapi tidak jadi dilaksanakan karena pengen cepat-cepat, eee, dikumpulkan. Nah, di sana anak tidak cermat gitu dalam menggambar. Jadi cermat atau tidak cermat, teliti atau tidak teliti, bukan dari jadwal pengumpulan, tapi dilihat dari gambarnya, dari produknya. Ada yang akan ditanyakan atau dikomentarkan, menyanggah? Ada Ya Bapak. silakan, Sipa.
Dan izin juga ya Bapak, karena ini kan anak PAUD dan kebetulan kami untuk di bagian evaluasi, itu juga ada hasil karya anak dan dalam menilai anak itu harus otentik. Jadi, pada penilaian lembar observasi kami menilainya secara otentik bukan secara, perkiraan kita sepertinya anak ini, belum selesai, sepertinya anak ini menggambar ini. Jadi pada penilaian kami kemarin itu benar-benar otentik sesuai dengan, eee, anak gitu, tidak sesuai dengan perkiraan atau dugaan. Dan pas saat kemarin, izin mengkonfirmasi juga bahwa saat kemarin observasi, itu tidak ada anak yang terburu-buru, mereka malahan fokus dengan apa yang mereka buat, seperti itu, Bapak. Dugaan ya gampang saja sih, tidak menduga-duga, saya juga bisa menduga kalau si Pak ini belum mandi sekarang ya, benar? Ya, Bapak. Kenapa bisa tahu? So, kok bisa tahu? Dukun gitu? Nah, di sanalah penilaian otentik terjadi gitu. Okelah, sekarang penilaian otentik yang kamu maksud indikatornya apa saja? Yang sesuai tertera di tujuan pembelajaran, Bapak. Apa coba? Nggak ada yang lebih jauh dari Dan pengerjaan itu. Mana mana indikatornya? untuk indikator itu ada, Bapak, Mana di otentik-otentik bagian teh? Ya Bapak, jadi Waduh, dalam laporan kami juga sudah memasukkan modul ajar yang mana dalam modul ajar sudah ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Jadi untuk indikator-indikator penilaiannya juga menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang sudah kami rancang, Pak. ya ini mungkin pertama kaitannya dengan masalah RPPH ya. Indikator dengan tujuan pembelajaran itu berbeda. Kalau tujuan ya kalian sekarang tujuannya apa? Mau ke kampus ya, mau ke kampus UPI kenapa saya bisa tahu salah satu indikatornya apa gitu. Indikatornya saya juga belum mandi, kedua suaranya serak, kan itu indikatornya dan di sana saya bisa menyimpulkan, oh ya dia belum mandi. Itu indikator umum ya, detailnya kan bisa banyak lagi. Nah, di sana penilaian otentik tadi dilakukan gitu, ciri-cirinya apa saja gitu. Kan menilai, nilai itu tebakan. Ya saya tebak anak ini perkembangannya sudah sesuai harapan. Indikatornya apa? Kalau misalkan ada orang perumahan gitu ya, sebelum rumahnya dijual itu diakses dulu oleh bank gitu. Tapi tetap lulus. Ya itu salah satu contoh bagaimana saya ramalannya meleset. Saya tidak teliti dengan indikatornya. Si eta teh sudah berapa kali absen gitu. Tapi lulus, nilainya apa? B.
Harusnya nggak boleh lulus. Ya, itu pertama. Jadi kalau dikaitkan dengan proses refleksi, kalian berhadapan dengan masalah dalam proses kerja kalian. Ketika ditanya hasilnya bagus, oke, hasilnya bagus, buktinya apa saja, dan ketika dibuktikan ternyata kalian tidak teliti dengan indikatornya, dan di sana ya itulah salah satu perbaikan yang harus dilakukan di tindakan berikutnya. Harus lebih teliti. Ada perbedaan tujuan pembelajaran dengan indikator. Oke, ada pertanyaan, komentar, sanggahan? Ada lagi Bapak, satu lagi, Bapak kan, mengatakan bahwa ini, masih belum baik gitu. Sebetulnya kami, nggak tahu salah paham atau apa, sebetulnya ini tentang kefokusan anak, Bapak, tentang tingkat konsentrasi anak. Nah, kemudian indikator konsentrasi anak itu ada pada bagian tinjauan pustaka yang meliputi itu yang saya simpan di bagian, di bagian lembar observasi checklist, Bapak. Ya Itu teh sudah, indikatornya saja langsung apa saja indikator yang di checklistnya itu apa saja sih? Kalau masih tujuan pembelajaran saja yang di checklistnya ya berarti masih belum jelas. Jadi Bapak, pertanyaan saya, ada 2 lembar observasi begitukah, Pak? Kalau untuk sekarang kan sudah terjadi ya, kalian sudah sampai kesimpulan, ya sudah itu biarkan saja seadanya, ya seperti ini ya. Berdoa, mana sih? Ya ini kan ini yang di checklistnya. Dan ini saya bilang masih belum mencerminkan indikator yang relevan. Karena ini masih menurunkan dari masih tujuan pembelajaran bentuknya, belum indikator. Nah, ini adalah hasil yang sudah dicapai oleh kalian di siklus 1. Nah, hasil ini ya sudah biarkan saja seperti ini, dan ini ada capaian kalian, dan catatan perkembangan, catatan perbaikan itu ada di bagian refleksi. Jadi di bagian refleksi itu setelah dianalisis ya, bagaimana hasilnya? Bagus, di atas 80% anak berkembang dengan sangat baik. Ya, ini kan hasilnya. Tapi kemudian setelah itu dicek ulang lagi dalam proses refleksi, kenapa bisa bagus? Salah satunya adalah indikatornya itu tidak jelas. Kalian hanya menilai berdasarkan tujuan pembelajaran, bukan indikator. Harusnya dengan indikator. Nah, itu kesalahan yang dilakukan. Yaitu kalian buat saja catatan di sana sehingga si hasil yang di atas 80% itu tidak mewakili proses perkembangan yang terjadi sebenarnya. Bapak izin bertanya boleh? Ya, Sebetulnya untuk yang tadi di capaian pembelajaran itu, saya sebetulnya masih bingung dengan indikator yang Bapak maksud. Kebetulan karena kami permasalahannya ini mengenai tingkat fokus anak, yang anak gampang, terdistraksi. Nah, kami kan masalahnya itu tentang fokus, terus indikatornya itu, eee, yang
Itu yang sudah saya cantumkan ke bagian penilaian. Saya boleh ke bagian ini gak, pas indikator penilaian. Yang kriteria ketercapaian sih? Bukan, yang indikator penilaian di bab 2 ada. Yang tentang teori tinjauan pustaka. Bagian mana? Bab 2 ini? Di bawah. Nah, fokus pada anak. Terus ada yang indikator fokus anak. Di pas bagian fokus anak, Yang ini bukan? Media gambar untuk meningkatkan fokus. yang ke bawahnya lagi yang tentang indikator fokus anak. Yang menurut siapa lupa. Bentar, nyari. Mana ya? Naik ke atas sedikit. Ini? Bukan bagian fokus. Titik 2 Asia. Hah? Yang mana? Dua titik 2 paragraf 1. Nah, Bapak, ini untuk yang kan masalahnya mengenai fokus anak. Atau ciri-ciri jadi kami untuk indikatornya itu siswa yang memiliki konsentrasi belajar yang baik dapat diungkap oleh super dan dalam Latifah dan Habib antara lain ke bawah yang halaman 6-nya. Nah, memperhatikan setiap materi pelajaran dengan baik. Yang kedua, mampu merespon dan memahami materi yang diberikan, aktif dalam proses pembelajaran dengan bertanya dan memberikan argumentasi, mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan benar, serta suasana kelas yang tenang dan tidak gaduh dalam pembelajaran berlangsung. Nah, ini teh yang dimasukkan ke dalam tadi tujuan pembelajaran, Bapak. Ya, oke, ya. Ini teorinya sepertinya bukan untuk anak TK. Jadi teori yang secara umum, ya. Mungkin anak SD, anak SMP. Karena kalau anak TK, terutama 2 indikator terakhir, suasana kelas dan suasana pembelajaran itu sangat tidak mungkin anak TK berdiam diri. Mereka pasti gaduh. Mereka pasti ribut. Paling yang bisa kalian jadikan indikator di sini adalah sikap responsif. Jadi walaupun ribut, bermain-main, mereka tetap responsif dan berada dalam agenda pembelajaran. Itu salah satu treatment yang bisa dilakukan ya bisa ya seperti tadi dengan menempel, dengan berkegiatan yang menyenangkan tapi memang memerlukan fokus seperti menempel tadi. Tapi kegiatan itu juga harus bisa kalian prediksi cakupannya sampai mana si kegiatan tadi teh.
Jadi ketika kalian merancang kegiatan seperti menempel, kalian sudah tahu batas atas dan batas bawah capaian anak. Batas atasnya apa? Batas bawahnya apa? Nah, batas atas dan bawah itu kan indikator. Jadi ketika anak menempel, kalian tidak bisa hanya menuliskan indikatornya adalah anak menempel dengan rapih, dengan teliti. Tidak bisa hanya seperti itu saja, tapi harus kalian uraikan batas atas atau batas bawah si kemampuan yang bisa diprediksi dalam kegiatan tersebut. Kalau misalkan itu jadi tujuan dengan membuat menempel gambar, anak bisa meningkatkan fokus konsentrasi dan keterampilan motorik halus mereka dengan membuat gambar tempel yang rapi, gitu, anak bisa meningkatkan konsentrasi dan motorik halus mereka dengan baik. Gitu. Nah, si kegiatan tadi, si tujuan pembelajaran tadi sudah mengcover semua masalah dan kegiatannya. Tinggal dicek indikatornya apa saja. Jadi anak membuat gambar dengan teliti, apa saja sih indikatornya? Gambar terlihat selesai. Nah, itu kalau dalam kreativitas namanya elaborative thinking. Untuk melihat gambar sudah selesai juga sebenarnya itu memang perlu sensitivitas visual seseorang. Dan kalian baru belajar seni rupa baru setengah semester dengan saya. Nah, jadi mungkin kalian juga harus meningkatkan sensitivitas visual kalian supaya bisa melihat mana yang sudah selesai dan mana yang belum. Nah, ini juga masalah dalam penilaian divergent thinking ya, yang TTCT itu, karena tidak semua orang bisa dengan mudah melihat gambar yang selesai dan belum. Terus berikutnya, ketika kalian menghadapi masalah seperti itu, ya kalian cara yang bisa dilakukan adalah menguraikan indikator sejelas mungkin. Jadi yang namanya teliti itu apa sih? Apa sih teliti itu? Teliti berkaitan dengan persepsi dan motorik halus, ya, dan koordinasi motorik halus. Jadi bisa mengcopy, bisa teliti dengan bentuknya, detail bentuknya. Dengan begitu indikatornya bisa mengejar bentuk realistis, seperti itu. Terus kedua, teliti karena mengejar bentuk realistis, gambarnya rapi. Terus ketiga, selain gambarnya rapi, anak tidak ketinggalan apapun dalam menggambarnya. Jadi tidak ada garis-garis kecil yang nggak jelas kayak gitu. Karena mereka benar-benar teliti. Walaupun garis yang dimaksud itu adalah garis yang mewakili suatu bentuk, tapi mereka bisa teliti. Nah, ini berkaitan dengan ketelitian. Ya. Seperti itu. Nah, itulah yang harusnya dinilai, dijadikan checklist apakah sudah tercapai indikator perilaku itu ataukah belum. Kalau belum, ya berarti si 80% tadi
masih belum cukup si 80% tadi. Masih belum valid lah ya, masih belum relevan. Karena secara teori, nah di sini harusnya teori tentang pembelajaran ya, tentang perancangan pembelajaran. Kalian nanti di bagian refleksinya, di bagian analisisnya, analisis dan refleksi ya. Hasil sudah bagus 80%, tapi si 80% itu tidak berdasar dari indikator yang bagus. Dan salah satunya kalian bisa ambil dari teori pembelajaran tentang bagaimana indikator pembelajaran dikembangkan. Itu pertama teorinya. Teori kedua, ya mungkin dari seni rupa. Teori tentang karya seni rupa real itu kayak gimana sih? Karena teliti kan. Beda dengan ekspresif. Kalau seni didorong membuat karya seni rupa ekspresif, ketelitian itu tidak jadi kajian, di luar kajian. Yang penting memunculkan pemikiran dan perasaannya. Tapi yang teliti itu seni rupa yang realis. Nah, ini adalah beberapa hal yang kurang dari pembelajaran yang sudah dirancang. Tinggal nanti kalian simpulkan walaupun nilainya bagus, tapi yang menilainya kalau sudah gede ini anaknya pada protes. Kenapa sih itu A, saya dapat C? Jadi walaupun bagus, standar penilaiannya tidak terorganisir dengan baik dan tidak berdasarkan teori yang baik. Nah, itu kesimpulannya. Nah, nanti untuk minggu depan ini kita sudah masuk ke 3 dimensi ya. Kalian harus punya rencana perbaikan. Ya, perbaikannya yaitu ya, harus lebih teliti dalam membuat indikator, harus memperhatikan teori yang relevan. Itu rencana perbaikannya. Oke, ada yang akan ditanyakan? Untuk yang terakhir Bapak, untuk komentar perbaikan kelompok 2 berarti menambahkan refleksi, yang mana refleksinya tadi hasil sudah bagus, 80% sudah tercapai, terus kami juga harus memperhatikan teori yang relevan dengan permasalahan. Terus setelah itu memperjelas indikator teliti, indikator pembelajaran, salah satunya indikator teliti. Ya, Dan yang betul. terakhir, kesimpulan. Seperti itu, Bapak? Iya, begitu. Oke. Bagus. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, terima kasih kembali. Dan kita sudah, ini ya, jadwalnya sudah selesai. 8.40 bukan? Benar, Bapak, 8.40. Hasya juga izin stop share screen. Ya, oke. Terima kasih partisipasinya. Jadi kita banyak membahas hal baru tentang seni rupa ya. Jadi walaupun seni rupa, perkuliahan seni rupa, jadi kita membahas banyak tentang pembelajaran. Tapi ya judulnya juga pembelajaran seni rupa, bukan seni rupa saja. Jadi yang saya ajarkan adalah ya
kalian merancang pembelajaran berbasis seni rupa. Dan yang merasa perlu untuk berkonsultasi dengan saya, silakan kalian berdiskusi saja lewat WhatsApp ya. Dan untuk sekarang karena waktunya sudah selesai, kita tutup. Jangan lupa konfirmasi kehadirannya di Spotify. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak Bapak. wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.